Meramal kematian sendiri atau orang lain seakan terdengar mustahil, bahkan jika dilakukan oleh dokter yang mengerti sistem kerja tubuh sekalipun. Tapi, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi terutama di dunia medis, hal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bagi sebagian orang, kematian adalah hal yang menyeramkan guys. Dan bagi sebagiannya lagi tidak, karena menganggap kematian adalah pertemuan dengan Tuhan dengan mengakhiri segala penderitaan. Nah, yang lebih menyeramkannya lagi, tak pernah diketahui kapan dan bagaimana kematian akan mendatangi kita ya gengs. Meski demikian, sejumlah orang mengakui telah meramalkan kematiannya. Ada 7 orang populer yang mengaku bisa meramal kematian sendiri. Contohnya adalah novelis bernama Mark Twain. Mark Twain mengaku memiliki hubungan khusus dengan komet Halley. Menurutnya, komet itu terlihat pada hari kelahirannya pada tahun 1835. Maka dari itu, ia memprediksikan kematiannya akan tiba di saat kemunculan komet Halley selanjutnya. Setelah 74 tahun benda luar angkasa itu terakhir muncul, komet Halley kemudian kembali melewati bumi pada tanggal 20 April 1910. Keesokan harinya di kota Reading, Connecticut, Twain meninggal dunia akibat serangan jantung. Kemudian, Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln bermimpi melihat sesosok mayat yang dikelilingi oleh para pelayat. Saat mencoba menerobos kerumunan itu, ia malah melihat dirinya sendiri yang tewas dibunuh. Lalu ada Abraham de Moivre yang merupakan ahli matematika bisa meramalkan kematiannya sendiri melalui perhitungan matematis. Dari hasil perhitungan itu diketahui Abraham akan meninggal dunia pada tanggal 27 November 1754, 15 menit setelah dia bekerja selama 24 jam pada malam hari. Tanpa disangka, apa yang dia ramalkan tersebut terbukti. Moivre meninggal dunia pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut beserta waktu yang telah dia hitung. Lalu, ramalan kematian yang terbukti juga dialami oleh William Thomas Tate yang merupakan pelopor jurnalisme investigatif dan Arnold Schoenberg yang merupakan seorang komposer terkenal dari Austria. Lalu pertanyaannya, emang bisa ya ngeramal kematian sendiri selain dengan cara orang-orang yang tadi Mimin sebutin? Jawabannya bisa. Jika kalian tertarik, mari kita mulai mencobanya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sitting reaching test yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Dr. Claudio Gil Araujo dari Medicine Clinic Rio de Janeiro. Caranya hanya berdiri, duduk, dan kemudian berdiri kembali. Lalu yang kita amati cuma seberapa banyak bantuan yang diperlukan untuk bisa melakukan hal tersebut. Yuk, mari kita coba. Kita awali dengan tubuh yang berdiri tegap, lalu silangkan kaki kalian sembari mencoba menurunkan tubuh untuk duduk. Dengan kaki yang masih tersilang, cobalah untuk berdiri kembali. Dari hasil percobaan ini, perhatikan berapa banyak kalian membutuhkan bantuan tangan atau kaki, dan berapa kali juga kalian kehilangan keseimbangan. Poin awal yang kalian punya adalah 10. Jika selama menjalani SRT, kalian menggunakan tangan dan kaki, maka dikurangi 1, termasuk mendorong badan. Jika kalian menggunakan tangan 2 kali dan kaki 2 kali, maka 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jika kalian kehilangan keseimbangan, maka dikurangi 0,5. Nah, kalau seluruh poin sudah dikurangi dan nilaimu di antara rentang 0 sampai 3, maka risiko kematianmu 5 kali lebih besar dalam 5 tahun mendatang. Untuk rentang 3,5 hingga 7,5 dan rentang 8 hingga 10, maka kamu bisa hidup lebih lama. Hasil pengamatan terhadap 2000 laki-laki paruh baya telah membuktikan keyakinan tersebut guys. Dalam pengamatan selama 6 bulan, partisipan yang mampu berdiri dari posisi duduk tanpa bantuan tangan atau benda lain cenderung hidup lebih lama dibandingkan yang lain. Selama penelitian berlangsung, 159 partisipan akhirnya meninggal dunia dengan tingkat kematian rata-rata hingga 7,9%. Di negara barat, SRT juga digunakan oleh para tim medis untuk mengukur fleksibilitas dan kekuatan dari tubuh seorang pasien. Dokter di Brasil juga menggunakan cara ini untuk menilai fleksibilitas seorang atlet. Seiring bertambahnya usia, otot akan melemah dan tubuh kehilangan keseimbangan yang membuat kita cenderung mudah drop.
Dari tanda fisik yang mudah drop, bisa diambil kesimpulan adanya masalah terhadap imun tubuh dan rentan terhadap segala jenis penyakit. Selain itu, tubuh juga akan rawan mengalami peradangan kronis serta gangguan autoimun yang pada akhirnya akan mengakibatkan kematian. Jika tidak adanya penanganan dan perubahan gaya hidup, bisa jadi angka harapan hidupnya lebih pendek. Dengan kemajuan teknologi, juga banyak situs dan aplikasi yang memprediksi angka harapan hidup manusia. Contohnya adalah situs mylongevity.org yang dibuat sekelompok peneliti dari University of East Anglia di Inggris. Situs ini memprediksi kematian seseorang dilihat dari pengaruh gaya hidup dan berbagai faktor medis berdasarkan data dari Office for National Statistics di Inggris terhadap harapan hidup. Kalkulator tersebut akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Kondisi kesehatan juga akan mempengaruhi hasil angka harapan hidup. Misalnya orang dengan kondisi yang sama, tetapi salah satunya adalah perokok berat, maka si perokok akan diperkirakan hidup yang lebih pendek 7,8 tahun. Karena seperti yang kita tahu, ada lebih dari 7.000 bahan kimia yang terdapat di dalamnya, dan sekitar 70 diantaranya bisa menghalangi suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, mengganggu kinerja paru-paru hingga menyebabkan kanker. Begitupun dengan diabetes yang akan mengurangi usia sekitar 5,6 tahun, hipertensi yang mengancam mengurangi sekitar 1,9 tahun, penyakit jantung mengurangi sekitar 1,3 tahun, dan ginjal sekitar setengah tahun.